Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Karena nikmat dari Allah, yang pertama nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat waktu luang dan kemudahan serta hati yang lapang untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini di majelis Kopi Uduk bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada para jamaah Zoomia yang telah mengikuti dari tempatnya masing-masing. Semoga yang mengikuti melalui Zoom ini juga mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali kajian kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita jalankan dan kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu dan melaksanakan ilmu dari apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah ladratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وذلك جزاء الكافرين. ثم
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minna syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita hari ini kembali berjumpa dan kelihatannya ada ini dari Mbak Ayu ya yang sekarang di Mekah ini. Kelihatan dari gambarnya. Doakan kami juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa segera mengikuti untuk berangkat ke tanah suci. Pengen ya Pak ya? Masya Allah. Baik, hari ini sempat terjadi polemik tentang judul yang kita angkat. Jadi judulnya itu habis gelap. Nah, kalau biasa kan habis gelap terbit terang. Tapi kalau judul kita ini ada habis gelap tak terbit terang. Gelap terus. Nah, ini menggelitik ya ketika Kimo nanya gitu nih maksudnya apa gitu. Saya sebenarnya ini menukil dari kisahnya Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat waktu itu diasingkan selama kurang lebih 3 tahun ya Kimo. Ya di tempat yang tandus, diembargo secara ekonomi ya dengan harapan ya pasti umat Islam akan menderita dan tidak lagi mengikuti Rasulullah gitu. Nah ternyata proses embargo ini efeknya sangat luar biasa Pak. Sampai-sampai sahabat itu saking susah makan perutnya diganjel sama batu dan ketika melihat Rasulullah juga sama gitu. Diganjel juga sama batu. Nah kemudian sampai para sahabat itu ada kalimat yang terucap, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Nah kalimat inilah yang menurut saya ini sesuatu yang perlu untuk dibahas gitu Kibo. Ya, saya membayangkan kan sebenarnya ya sahabat itu bersama dengan Rasulullah. Kalau kalimat itu, ini saya menganalogikan gitu ya. Kita yang ngomong, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, saya pikir masih wajar. Tapi ketika sahabat bersama dengan Rasulullah, kemudian sampai keluar kalimat mata nasrullah, sampai kapan datang pertolongan Allah, ini sungguh luar biasa. Apa sih maksudnya gitu? Ya kan ini di situ kalau kita secara implisit bisa mengambil beberapa makna. Yang pertama bahwa para sahabat ini sudah nggak tahan gitu dengan ujian yang datang sehingga muncul. Nah yang kedua ya sebenarnya ini sebagai sebuah doa sebenarnya. Ya kan, kapan datang pertolongan Allah? Nah kemudian yang ketiga ini kalau saya melihat mungkin ada apa ya ungkapan hati gitu ya ingin disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kami ini udah nggak tahan nih gitu. Kapan sih datang pertolongan Allah? Nah padahal Rasulullah bersama mereka. Apalagi kalau kita mungkin menyitir dalam salah satu surat yang dikatakan bahwa Allah itu adalah dekat gitu. Ya, surat apa itu gimana? Apa bunyinya, Pak? Di sebentar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Gitu. Apabila engkau bertanya ya apabila hamba bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Nah,
saya ingin sebenarnya menggali, kita ingin tahu ya sebenarnya apa sih maksud dari kalimat tersebut gitu. Sampai akhirnya muncul perkataan yang menurut saya ini luar biasa. Bersama dengan Rasulullah tapi masih bisa terlontar kata-kata yang seperti itu. Nah kalau kita refleksikan diri kita, bagaimana dengan kita ini? Makanya kenapa kemudian judulnya itu habis gelap tak terbit terang, itu sebenarnya salah satu kata kalimat ironi sebenarnya. Kok kayaknya ini penderitaan lama banget sih gitu ya. Ya, sepertinya penderitaan ini tidak berujung. Selalu saja muncul. Ya, nah sampai kapan sebenarnya kemudian kita boleh mengeluarkan kalimat kapan datangnya pertolongan Allah? Apakah selama ini tidak ada pertolongan Allah sehingga diri kita menderita, atau sebenarnya ada tapi kita tidak merasakan? Atau yang kita rasakan pertolongan itu hanyalah suatu kenikmatan sehingga pertolongan yang lain ya luput dari pengamatan dan rasa di hati kita. Selanjutnya kita persilahkan guru kita Ki Mohai Atta-Halilintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Guswar, baju bapak-bapak sekalian hadir. Terima kasih kepada Tahu Dadak yang sedang lewat memberikan nuansa natural kepada pengajian kita malam ini. Ibu-ibu mungkin bingung kok ada Tahu Dadak lewat, karena ini studio terbuka ya ibu-ibu sekalian. Dan malam ini kembali kita dibersamakan oleh Allah. Kisahnya kita punya waktu sehat, ada kesempatan, hakikatnya hati kita lah dicolek ya, meskipun duduknya berjauhan, tapi kita dibersamakan oleh Allah dalam majelis kemuliaan, majelis ilmu, majelis mudzakarah, yaitu virtual ya, online, mancanegara, bersama dua dai berbagi dalam Shisha TV, syiar dan syair. Dan tema ini biasanya saya nggak pernah bawel. Ya, Ustadz Guswar minta apa, saya bilang lu jual gue beli. Ya, lu borong saya beli tuh mallnya, ibaratnya begitu. Ya, pada tema ini ya, agak aneh karena biasanya tema itu narasi kalimatnya mengarah kepada satu bahasan, sehingga mudah narasinya, apalagi lebih mudah lagi dalam pembahasannya. Nah sekarang kalau temanya saja sudah berbentuk seperti kalimat makolah, dalam bahasa Arab itu namanya mahfuzat, kalimat-kalimat mutiara yang terjaga ya, yang umum secara urf. Makanya ma'ruf itu diambil di kata urf, ma'ruf, urf. Umumnya ya, habis gelap terbitlah terang. Inilah kalau ngaji sama salah satu pendiri manajemen dosa ya, ini punya manajemen dosa Pak dia Pak. Orang kan manajemen hati, dia manajemen dosa. Tujuannya bukan untuk supaya orang berdosa, meminimalisir dosa. Dulu di zaman kumpul bersama Ustaz Jeffrey itu dengan satu-satu kiprah dan karya lah ya. Apapun itu yang jelas arahnya tetap kepada gawang, seperti yang Bang Dik Doang sampaikan malam Jumat yang lalu. Habis manis, habis gelap terbitlah terang. Ternyata dibuat habis gelap tak terbit terang. Kalau judulnya saja berbentuk majazi atau ma'ani yang harus disastrakan lagi, saya bingung buat narasi pada flyer atau pada pengumuman itu. Maka saya tanya, ini mau dibawa kemana, sejarah atau pada tauhid? Nah, Ustaz Guswar bilang pada tauhid. Oke, ini ada nilai sejarah. Oke, saya akan kaitkan keduanya juga antara sebuah literatur sejarah, simpelnya saja, tapi akan lebih banyak membahas tentang tauhid. Ya. Bahwa
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, saya sudah sampaikan sama Bang Ramdan. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Lihat di grup Zoom, Bang Ramdan boleh ditayangkan. Biar Bapak Ibu yang ada di online juga virtual bisa menyaksikan. Ya. Apakah ya hasibtum, kalian menyangka, nih Allah ngomong nih, antadkhulul jannah, bisa masuk surga. Harfun nawasib, asalnya tadkhuluna, diberi kata an, hilang nunnya berganti ya, antadkhulu al jannata, masuk surga. Walamma yatikum, dan ketika datang kepada kalian apa? Mathalul ladina, contoh permisalan alladina, orang-orang kholaw yang telah lewat ya, min qablikum, sebelum kalian. Apa, kenapa mereka? Apa yang terjadi? Massat humul ba'sa, mereka mengalami payah, sakit, menderita, wadoro, sempit, wazulzilu, goncangan ya, gempa. Ini zulzilunya bukan gempa buminya, jadi hati yang bergoncang gitu. Hatta, sehingga yakula, berkata ar-rasul, jadi yang ngomongin Nabi. Tadi Ustadz Guswar bilang, kan ada Nabi, kalau saya ngomong gak apa-apa. Ini ada Nabi kok masih ngomong, ternyata ini Nabi yang ngomong. Hatta yakula ar-rasul, sampai Nabi yang ngomong. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman ma'ahu, bersama Nabi. Mata nasrullah. Kalau Ustadz Guswar, kalau nggak ada Nabi boleh dong nanya, kapan pertolongan Allah? Ini ada Nabi masih nanya aja. Di ayat ini Nabi yang ngomong. Mata nasrullah, kapan datang itu nasrullah? Kapan pertolongan Allah datang? Allah jawab. Nabi, Allah cerita, kemudian Allah menjawab. Ya, sesungguhnya, ketahuilah, inna, sesungguhnya, nasrullah idhofah, nasrnya adalah mudhaf, Allahnya adalah ya mudhaf ilaih, qarib menjadi khobar inna. Inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, nyata. Khobarnya dari Allah berarti niscayanya mutlak. Kalau khobarnya dari manusia, niscayanya pasti tentatif. Jadi pertolongan Allah datang. Nah, pertanyaan kita, apakah pertolongan Allah itu datang pada kondisi di masa Rasul saja? Di masa ketika saat itu saja? Ya, sesungguhnya tidak. Kita sering salah menerjemahkan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Sampai diulang 2 kali jumlah atau kalimat ya. Maka sesungguhnya pertolongan Allah, maka sesungguhnya inna ma'al usri, bersama kesulitan, yusro, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kita menerjemahkannya setiap setelah ada kesulitan ada kemudahan. Jadi seolah-olah kita benar-benar berada dalam lingkaran kesulitan. Setelah selesai kesulitan itu penuh, baru keluar kemudahan. Tafsir ayat ini, sesungguhnya Allah membersamakan kemudahan-kemudahan pada setiap kesulitan-kesulitan. Sungguh Allah bersamakan kemudahan pada setiap kesulitan. Tidak ada orang yang sulit itu benar-benar sulit. Satu hari dikasih sulit, 24 jam sulit semua, nggak ada. Allah bersamakan. Di saat dalam satu hari kita nggak punya uang, kita masih bisa makan. Di saat kita nggak bisa makan, kita masih bisa nafas. Udah terakhir tuh. Saya nggak bisa ngasih contoh lagi. Di saat kita nggak bisa nafas, kita naik bisa mobil, mayat dong naik mobil gitu kan. Jadi sebenarnya mata nasrullah yang dimaksud dalam ayat ini juga pada Rasulullah adalah pertolongan yang berkaitan dengan penampakannya Allah kepada kekuasaan dan kebesarannya. Padahal mereka tahu, bukan berarti orang yang mengatakan seperti itu tidak bersyukur atas nikmat. Tidak, bukan tidak bersyukur. Lebih mengarah kepada sesuatu yang kepada tampakan keimanan. Kalau kita mungkin kapan ya pertolongan Allah datang, itu orientasinya harta,
kemudian adalah tender dan proyek kita ini jebol, ya, kemudian tercapai cita-cita. Saat itu yang ditanya oleh Allah dan para orang-orang beriman, sahabat Nabi adalah kapan Allah memenangkan orang beriman yang setelah ditekan-tekan orang kafir Quraisy dalam perjanjian itu, ya, mereka melanggar aturan, malah mengembargo, memboikot, kita masih tenang-tenang aja. Maka keluarlah mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Bukan hanya sekedar mereka, meskipun aslinya mereka susah makan, ya susah, mereka itu bisa lapang kayak orang-orang yang mungkin tidak diembargo. Yang ditanyakan oleh mata Nasrullah adalah kapan Allah menangkan kita dari mereka. Gitu loh. Jadi kalimat mata Nasrullah kepada kita ini bukan kita nggak layak. Terlalu indah dan terlalu mahal mata Nasrullah buat kita. Karena nyatanya kita bukan di negara perang, satu. Yang kedua, sepayah-payah kita masih bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat hati sementara senang. Tapi jangan lupa, bahagia itu tidak bisa dipengaruhi oleh harta, oleh rezeki, pangkat, jabatan. Nah, sahabat di zaman Rasul, mereka boro-boro senang, bahagianya saja sedang terkikis. Saya sudah pernah terjemahkan Bapak-Bapak Ibu sekalian, senang itu mainannya mata, telinga, mulut, kuping. Bahagia mainannya hati. Kita mungkin kurang pemandangan mata, kuliner mulut, musik di telinga, ya, tapi kita masih bisa bahagia. Karena apa? Kita masih bisa beribadah, karena bahagia itu dua. Satu, bermanfaat dirinya untuk orang lain. Kedua, bisa nyaman beribadah. Kita memang nggak punya duit, tapi bisa nyaman ibadah nggak? Saya tanya Bapak-Bapak. Ya, nyaman ibadah itu apa? Nggak diganggu. Sementara di zaman Rasulullah, mereka bagaimana mau ibadah, mau perutnya bunyi. Sampai tadi digambarkan ada kisah-kisah sedih, tapi bisa lucu bisa sedih. Ketika sahabat Abu Bakar mendatangi Umar, karena dia saking laparnya, dia ganjal perutnya dengan satu batu. Datanglah dia ke Umar, kali ada makanan. Sampai di Umar, ternyata dia lihat Umar ganjal perutnya dengan 2 batu. Abu Bakar 1 batu, Umar 2 batu. Yuk ke rumah Utsman yuk, kali ada makanan. Sampai di rumah Utsman, belum nanya, dia lihat Utsman sedang mengganjal perutnya dengan 3 batu. Waduh, kita payah nih. Kali Nabi punya makanan, yuk ke rumah Nabi. Sampai rumah Nabi, 3 orang ini, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mau minta tolong, kami ini lapar. Sampai di rumah Rasulullah, dia lihat Rasul sedang mengganjal perutnya dengan 4 batu. Kenapa bengong? Sepayah itu Pak. Udah diembargo. Mereka payah, nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya, jadi bukan hanya bicara perut, tapi iman juga tadi. Jadi zulzilu itu bukan gempa di Cianjur. Zulzilu itu iman mereka tuh hampir drop. Dan Nabi pernah mengalami itu juga. Ketika tidak diboikot itu. Nabi pernah tidak ditemui oleh Jibril sampai 6 bulan. Apakah Nabi berpikirnya aneh? Sampai Nabi berpikir, apakah aku sudah dilupa? Aku sedang berjuang, sedang payah-payah. Kok tidak ada kabar? Allah tidak memberi kabar lewat hatiku, lewat hidayah. Kemudian mana Jibril? Jibril itu hampir setiap saat turun. Dalam sejarah, Nabi Musa itu ditemui oleh malaikat Jibril sampai 400 kali. Nabi yang lain nggak lebih dari 10, 5, 2. Rasulullah itu 1400 kali ditemui oleh Jibril. Dan pernah setengah tahun nggak ada yang turun. Sampai Rasulullah berucap, apakah aku ditinggalkan dalam pertengahan perjuangan ini? Nggak lama turunlah surat Ad-Duha. Ad-Duha ini ya asbabun nuzul turunnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Gitu. Seorang nabi pernah berpikir, apakah aku ditinggalkan? Maka seorang ustadz ketika dakwah kemudian dalam keadaan payah, dalam kondisi terjepit, teman-temannya nggak ada yang bantu, apa terus dia berucap, apakah aku ditinggalkan?
Bisa jadi begitu tuh. Iya. Kita jawab, jangan kata elu. Nabi pernah merasa itu. Iya, siapa elu kan gitu jadinya. Jadi hal-hal demikian satu. Kenapa Nabi? Kalau tadi Ustadz Guswar bilang bahwa kan ada Nabi. Kenapa kok sahabat bilang mata Nasrullah? Karena sahabat juga tahu Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu meskipun dia Nabi, tetap dia manusia biasa. Gitu. Jadi tahu. Dan payahnya adalah bukan hanya tadi masat humul baksa, kemiskinan, kepayahan, tapi doro sempit, yang parah lagi zulzilu, hatinya goncang dia. Ya Allah, ini gimana nih? Lanjut nggak nih agama? Terus nggak nih iman? Mubazir nggak ini akidah? Mubazir nggak nih takwa? Payah-payah. Sementara Nabi saat itu dulunya sudah pernah dalam kondisi pahit. Ingat Nabi ketika dipanggil oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad Rasulullah kan lurus-lurus aja pikirannya. Backingnya siapa? Bodyguardnya Jibril. Tapi beliau nggak nanya dulu, Jibril kira-kira saya mau diapain? Enggak, lurus aja. Nah, kira-kira 2 langkah dari Abu Lahab, Abu Jahal tuh ya Rasulullah kemudian langsung dilempar pasir. Pasir yang sudah dijemur. Panasnya panas. Dilempar ke wajah Rasulullah sampai masuk ke mata. Rasulullah kemudian sampai tersungkur karena saking panas dan sakitnya. Nggak lama ditimpa dengan kotoran onta oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Brak! Sampai Nabi itu tersungkur nempel wajahnya dengan tanah. Kemudian ditinggalkan terbahak-bahak oleh keduanya. Dan Nabi payah-payah bangun megang-megang pagar. Nyari-nyari jalan pulang. Sampai di rumah Fatimah Sa'id ini. Fatimah tolong aku, tolong. Fatimah buka pintu menjerit, ya Rasulullah, ya Allah, siapa yang sudah membuat kau begini? Kau kekasih Allah, kau adalah penyebab diciptanya semesta alam. Sambil membersihkan wajah Nabi, kemudian menangis dia. Bersihin nangis, bersihin nangis. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, hentikan tangismu. Aku tidak tahan mendengar tangismu. Tidak ya. Aku tidak akan hentikan tangisku sampai kau berdoa kepada Allah, hancurkan siapa yang telah berbuat aniaya kepadamu. Nangis lagi sampai Rasul bilang, hentikan tangismu ya wahai Fatimah. Aku nggak sanggup mendengar tangismu wahai anakku yang tercinta. Tidak ya, aku kan nggak akan hentikan tangisku sampai kau berdoa mengangkat kedua tangan. Allah hancurkan siapa yang sudah membuat kau begini. Kekasih Allah, penyebab terciptanya semesta alam. Kemudian karena sebab Fatimah nangis nggak berhenti, Rasulullah angkat kedua tangannya berdoa. Tapi doanya beda seperti yang diminta oleh Fatimah. Ya Allah, mereka melakukan ini karena sebab mereka belum paham. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Lindungi mereka, kasih mereka hidayah, sayangi. Biarkan aku berikan kesempatan untuk mereka untuk tahu siapa engkau, siapa aku. Sayangi, kasihani, jangan kau balas. Fatimah dengar Rasulullah doa gitu gak berhenti nangis, malah makin kencang. Dan semua jebakan-jebakan ala-ala mereka kafir Quraisy saat itu. Kenapa keluar mata Nasrullah? Karena ternyata tidak satu. Bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah berucap mata Nasrullah. Bukan tentang disakitinya, bukan tentang perut laparnya, tapi karena sebab goncangnya iman mereka saat itu. Ini terus kagak nih jadi orang Islam? Ini perjuangan terus apa enggak nih? Gitu loh. Berbeda dengan kita. Sehingga keluarlah mata Nasrullah. Kapan pertolongan itu datang? Ya. Yang dimaksud dengan pertolongan Allah itu datang adalah kapan Allah memenangkan kaum muslimin saat itu. Bukan tentang gimana caranya ini supaya ini kebayar ya. Kontrakan kebayar, mobil kebayar, bayaran bocah kebayar. Itu sangat lebih mudah di hadapan Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang kita. Sudah pantaskah ketika kita berucap dalam keadaan payah, kemudian kita berucap mata Nasrullah? Karena sebelum kita menjawab atau bertanya mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Allah sudah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kau mengira bisa masuk surga sebelum aku uji? Ya, seperti apa yang sudah kuberikan kepada mereka. Dikasih penderitaan, kasih sempit,
sampai imannya sedang dalam kondisi tergeser dan terkikis. Ya. Kemudian mereka berucap, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullah qarib. Bukanlah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Jadi kepayahan kita dalam kehidupan ini tidaklah sepayah di zaman dulu yang mereka sedang membuat agama ini bisa tegak. Kalau kita ini melanjutkan, Nabi dan sahabat tegak, ini lanjut nggak nih? Gitu loh. Dan agama ini sampai ke kampung kita bukan dibawa angin, dibawa oleh air, dibawa dengan air mata, dengan darah, keringat, jiwa dan raga. Maka kepayahannya berbeda dengan kepayahan dulu. Bahkan payah-payahnya kita karena kita sendiri yang punya masalah. Dulu mereka itu payahnya semua hartanya memang untuk agama. Dikit-dikit buat masjid, dikit-dikit buat sedekah, buat zakat. Kalau kita ini masih payah untuk diri sendiri. Ya, maka saya sampaikan, lihat yang dimaksud dengan zulzilu dan nasrullah, bro. Bukan hanya pertolongan Allah dengan kemenangan, tetapi yang diminta dan diangkat tangan oleh mereka kepada Allah adalah, lihat ayatnya tadi yang saya baca. Boleh Baram dan di share ke video yang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, biar jamaah di virtual juga bisa menyaksikan. Ya. Nomor 1 perhatikan, sudah masuk belum? Wadaqat alaikumul ard bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan bumi yang luas itu terasa sempit, kemudian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Jadi mereka ngerasain tuh, apakah kita ini akan dibuat memang ujungnya nyerah? Apakah payah-payah begini karena memang disengaja nih oleh Allah supaya kami nyerah gitu. Ya. Turun lagi. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah turunkan ketenangan ala rasuli kepada rasulnya, wa alal mu'minin juga orang-orang beriman, wa anzala junudan dan Allah turunkan, kirimkan tentara lam tarauha yang mereka sendiri nggak lihat. Siapa kira-kira? Malaikat, ya, wa'adzabal ladzina kafaru, dan kemudian Allah dan para tentara memberikan hukuman kepada orang-orang yang ingkar, wadzalika jazaul kafir, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Satu lagi, nanti ujungnya tentang apa nih? Ya. Ala tansuruhu faqad nasarahullah. Bukankah ya kalian telah menolongnya dan Allah juga menolong. Idza akhrajahul ladzina kafaru, jika mereka itu orang-orang yang kafir itu, ya, ini pada peristiwa hijrah Nabi berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, saya singkat sedikit, ya. Ada ucapan idz yaqulu li sahibihi, dan ingatlah ketika Rasulullah ngomong kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Jadi kalau dulu mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, yang diharapkan pertolongan itu adalah kemenangan Islam. Kalau kita sudah menang, Pak, terus kalau kita ngucap mata nasrullah apa? Bukan uang yang kebayar, utang yang terselesaikan, rumah yang lunas, proyek tender yang akan selesai, bukan. Nasrullah bagi kita yang diturunkan oleh Allah apa? As-sakinah, ketenangan. Karena meskipun utang kebayar, rumah lunas, istri akur, anak nurut, teman sayang, kalau tidak ada ketenangan, maka zulzilu akan terus goncang hati ini. Maka nasrullah di zaman dulu adalah fauz, kemenangan Islam bagi orang kafir. Nasrullah saat ini kita bukan kekayaan, harta, pangkat, jabatan. Yang diminta jawaban dari nasrullah buat kita semua adalah as-sakinah, ketenangan. Sebab kita ini selesai satu pasti akan dikasih ujian yang
lain. Berapapun, apapun ujian kita, yang penting tenang. Fa idza farogta fangsab wa ila rabbika fargob. Selesai satu, ada ujian lagi nggak? Ada. Selesai, ada ujian lagi. Habis senang, ada bala. Habis bala, ada ujian lagi. Ada ujian, ada nikmat. Nikmat, bala. Bahkan saya pernah sampaikan, kembaran yang sesungguhnya adalah bukan anak yang lahir sama dari rahim satu seorang ibu. Kembaran yang sesungguhnya adalah setiap ada rezeki pasti ada bala. Setiap ada bala pasti ada rezeki. Dan itu adalah sunnatullah. Maka dalilnya fakullu dzi nikmatin maksud, setiap orang yang diberi nikmat pasti Allah kirimkan bala dan penghasutnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikasih tahu, bapak, ibu nanti minggu depan ada rezeki bonus dividen 100 juta. Itu nikmat bukan? Kalau kita tahu dalil ini, kita akan ngomong itu kan nikmat. Kembarannya apa tadi? Bala. Kira-kira balanya apa ya? Gitu. Jadi bukan siap-siap catatan. Nah, kalau gue dapat duit 1 juta, gue beli belanja itu mah 1 menit juga selesai. Langsung daftar itu, set keluar semua. Tapi yang harus kita siapkan apa? Mental menghadapi bala. Sehingga nggak ngomong, ya elah baru dapat duit, bocah masuk rumah sakit. Karena balanya rezeki, nikmatnya rezeki, kemudian anak sakit adalah balanya. Tapi ingat, setiap setelah bala pasti ada nikmat. Gitu. Nah, apapun itu, mau nikmat, mau bala, harta, pangkat, jabatan, yang dimaksud tadi ayat yang alatan suruh faqad nasrullah, kemudian thumma anzalallahu sakinatahu, di bawahnya lagi huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Karena dunia ini ladang ujian, dunia ini tempatnya ujian, ad-dunya darul imtihan, dan terus selama dunia ada ujian. Dan itu yang saya sebutkan di narasi awal. Dunia ini berganti, pergantian, naik turun atas bawah seperti roda yang berputar, susah, senang, lapang, sedih, ketawa, semuanya ada. Dan itu tidak akan menjadi masalah ketika nasrullahnya ada dalam hati kita. Apa pertolongan yang sesungguhnya? Sakinah, ketenangan. Maka rumah tangga tadi sakinah. Apa sakinah? Sakinah itu tenang. Ya. Satu kata dengan sikin, artinya pisau. Apa korelasinya tenang sikin? Tenang sakinah dengan sikin pisau. Sakinah tenang, sikin pisau. Apa urusannya? Oh, rumah tangga sakinah, pekerjaan sakinah, sahabat yang sakinah adalah bukan yang gak punya masalah, selamanya akan punya masalah. Tapi rumah tangga yang sakinah, kerjaan sakinah, pertemanan sakinah adalah ketika ada masalah, ada ujian, duduk. Siapa yang berada di situ, istri, suami, mertua, atau yang terkait, dipotong tuh masalah, sikin. Kemudian berjalan lagi pada ujian-ujian selanjutnya. Maka Nasrullah dulu adalah al-fauz, kemenangan bagi orang Islam. Ya, tidak hanya dibuka boikotnya, ya, tapi kemenangan sehingga mereka diberikan ketenangan itu. Tetapi Nasrullah untuk saat ini bukan kemenangan, karena Islam sudah menang. Kita bisa sholat nggak saat ini? Ya, bisa pergi haji nggak? Ya, bisa umroh nggak? Ya, kalau memang duitnya ada ya. Ya. Amin. Kita bisa kemana-mana. Bebas nggak kita beragama? Bebas. Kenapa kita masih belum merasakan sebuah keunggulan? Karena satu PR kita yang dicari adalah sakinah, tenang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini kayaknya malam ini agak berpikir, antara berpikir dan merasa kelihatannya Pak ya. Ya kan, makanya kelihatannya serius, semua beda kan kalau kemarin seru gitu kan. Memang harus begitu, sama kayak tadi kan. Ya, setelah datang keseruan maka siap-siaplah akan datang keseriusan. Kan begitu. Ya, kita juga perlu untuk berganti-ganti. Artinya ya sunatullah tadi kalau kita mau bilang, melatih diri kita untuk siap menerima hal-hal yang kadangkala membuat kita gembira, tapi kadangkala membuat kita berpikir, kadangkala membuat kita haru, ya kadangkala membuat kita itu menjadi sedih. Namun ketika semua itu dikumpulkan, ya yang penting adalah apa? Bukan masalah kesedihannya, bukan masalah keharuannya, bukan masalah keseruannya, bukan masalah ketegangannya, tapi yang kita masalahkan adalah bahwa di dalam setiap itu
ada yang namanya ketenangan. Nah, inilah yang perlu. Nah, kalau tadi bicara sikin itu kan pendapat yang tajam ya Kimo ya. Pisau. Makanya ya untuk mendapatkan ketenangan Pak, ketika kita memotong kambing, makanya sikin tajam kan. Jadi supaya tenang dia meninggal ya. Coba kalau ngegorok kambing dengan pisau yang karatan, nggak tenang meninggal ya kan langsung. Iya, Mana begitu? Itu bukan rukun tapi emang anjurannya harus tajam. Iya. Ya kalau intinya sikin, tapi sikin itu misalnya mau yang memang tajam atau lebih tajam itu akan mempermudah kepada ketenangannya tadi. Ya, nah permasalahannya adalah Kimo, terkadang kita berani nggak untuk memotong masalah yang kita punya. Terkadang kita ragu-ragu gitu. Terkadang kita takut untuk apa? Untuk memutus mata rantai permasalahan yang kita miliki. Padahal kita mungkin tahu masalahnya itu. Tapi untuk memutuskan ini banyak pertimbangan. Ya, nanti kalau begini gimana? Gini gimana? Nah, hal ini barangkali yang perlu keberanian gitu. Ya kan perlu langkah yang ekstrim. Mungkin seperti itu kalau bicaranya masalah pendekatan, tidak lagi evolusi tapi harus revolusi gitu. Enggak langsung bertindak. Nah, terkadang kan namanya orang nih beda-beda ya Kimo ya. Ada yang berani, ada yang masih ragu-ragu. Itu sebenarnya bukan keraguan karena tidak ingin melangkah, tapi justru terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang dirasain. Akhirnya mau melangkah jadi ya kan terhambat. Nah, saya tidak akan menjelaskan, masing-masing mungkin merasakan masalah apa sih yang sedang dihadapi. Dan sebenarnya memang perlu untuk dipotong gitu loh, perlu untuk dipangkas. Tapi terkadang diri ini masih ingin memelihara. Kalau anak sekarang itu istilahnya baperan gitu ya. Jadi sengaja untuk memelihara yang namanya sakit hati, ya supaya apa? Bisa merasakan, ya itu malah menderita itu menjadi bagian yang dinikmati akhirnya. Kita kan berpikir begini, mikirnya kita ini akan beruntung dan selamat ketika sampai di ujung. Kalau kita dalam keadaan payah, misalnya contoh ya finansial, ya kalau ini udah kebayar semua, mungkin saya bisa tenang dan nyaman. Secara logika semua begitu kan. Tapi Allah itu maha luar biasa, maha adil. Yang dituntut oleh Allah itu tidak harus selesai urusan kita. Yang dituntut oleh Allah bagaimana kau menghadapi masalahmu. Karena setiap sentinya aku hargai dengan pahala-pahala. Gitu loh. Makanya itulah Islam. Saya pernah menyampaikan pertemuan yang lalu, kita tidak dituntut untuk istislam, berserah dengan sempurna. Tapi cukup Islam ya kepada Allah, menjalani semua prosesnya dengan segala kekurangan kita sebagai manusia. Ada salam, ada Islam, ada istislam. Salam doang, aku nggak mau kalian cuma selamat sendiri. Aku mau kalian juga menyelamatkan. Islam, nggak cukup salam. Tapi aku juga nggak nuntut banyak kata Allah. Nggak harus istislam, yang harus perfect menyelamatkannya, perfect memakmurkannya. Enggak, karena aku tahu, akulah yang mencipta kalian. Cukup Islam. Itu proses. Setiap orang yang kuhidupkan, aku berikan mereka nikmat-nikmat. Dan nikmatnya beda-beda. Dan setiap orang yang punya nikmat, ada kembarannya bala, dan balanya juga beda-beda, gitu. Aku tidak menunggu kalian di ujung supaya kalian sampai kepadaku. Aku lebih melihat bagaimana di tengah-tengah dari mulai start kalian menghadapi masalah, kemudian berjibaku, payah-payah berdarah, berseok-seoknya, ya guling-gulingannya menghadapi masalah. Setiap tarikan dan hembusan nafasnya ada balasan yang kuberikan dan aku catat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan, erangan, aduhnya, aduh ya Allah Rabbana, itu aku catat. Apakah karena mengeluh atau karena sebab ikut menahan rasa sakit, tapi hatinya ikhlas, aku catat. Tidak harus selesai kalian menyelesaikan masalah-masalah dan ujian-ujian yang keturun kepadaku. Ketika kalian sedang berjibaku dengan ujian, kemudian payah-payah berdoa, sabar, tawakal, ikhlas, akidah tauhid terjaga, wafat, itu adalah kesempurnaan daripada imanmu gitu. Kalau kita berpikir nanti kalau udah selesai baru saya aman, enggak. Allah menghargai setiap apa yang dilakukan oleh kita. Maka kalimat habis gelap tak terbit terang, ketika terjemahannya adalah kalau setiap
kita masalahnya harus beres, ya, ujiannya harus lulus. Ternyata meskipun nggak terang, di saat sudah payah-payah ditiban lagi dengan masalah-masalah. Ujungnya ternyata Allah, Allah, Allah. Maka berubah, habis gelap terbit, tak terbit terang akan menjadi habis gelap terbitlah terang. Kira oke nggak nih? Iya. Jadi enggak. Jadi begini. Tadi kan Kimo juga sudah menjelaskan, artinya yang penting kan kita berusaha. Ya enggak? Kita yakin bukan masalah selesai masalahnya. Jadi seperti itu, kalau saya menerjemahkan habis gelap tak terbit terang, bahwa masalah itu kan terus ada gitu. Iya, kan tadi dunia darul imtihan, dunia itu ladang ujian, tapi diganti-ganti. Ustadz, saya udah 2 hari nangis mulu, dusta. Jangan kan 2 hari nangis mulu, setengah jam bapak nangis gak berhenti, mata berjendol, biji geser. Bener. Ya, ada orang ketawa mulu. Saya udah 2 hari Ustadz ketawa mulu, saya dusta. Kita nonton pelawak di TV setengah jam nggak berhenti, 10 menit ketawa nggak berhenti, perut sakit. Ada tawa, tangis, dibuat gitu. Jam 7 senyum, jam 8 kita bersedih, terus. Kita kadang terlalu fokus sama yang besar, nikmat-nikmat yang sebenarnya lebih besar tuh nggak kelihatan. Itulah akhirnya banyak keadaan manusia dari 7 miliar, khususnya orang-orang beriman yang sudah ada tantangannya Al-Quran adalah melanggar satu ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Apa bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Allahnya 20 hanya karena sebab ada satu masalah yang di depan mata, sementara yang udah masuk ke perutnya, masuk ke dadanya, masuk ke hidungnya, masuk ke matanya dengan nikmat nggak dilihat. Yang ada ngeluh, bahkan diceritakan keluar kepada manusia. Nah, itulah yang jadi masalah. Maka dunia darul imtihan, dunia ladang ujian itu udah sunnatullah. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah. Pertanyaan kedua, siapakah manusia yang paling banyak ujian semasa hidupnya? Jawabannya Rasulullah. Seorang Rasulullah saja ya masih berucap mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Karena Nabi dan sahabat dalam rangka mereka mengembangkan dan menumbuhkan Islam, menciptakan keadaan yang Islami, kita sudah menang. Maka nggak minta lagi nasrullahnya adalah sebuah kemenangan, yang diminta oleh kita ketenangan. Iya, cakep ini, benar itu. Jadi sebenarnya bukan kemenangan dalam konteks bahwa seperti perjuangan Rasulullah. Justru nasrullahnya itu adalah ketenangan. Di dalam sulit kita tetap tenang. Karena dalam bahagia belum tentu tenang sebenarnya. Ya enggak? Coba lihat istri, suami lagi susah, akur gitu. Begitu sudah materi sudah banyak, justru timbul kecemburuan, kekhawatiran. Ini suami gue malam gue pulang kemana, kira-kira jalannya. Itu ketidaktenangan justru terjadi pada saat dia bergelimang harta. Itulah tadi terjemahan fakuludhi nikmat maksud. Setiap ada nikmat pasti ada bala. Rezekinya ada nikmat, balanya apa tadi? Nggak tenang. Maka nasrullah tadi apapun, mau susah, mau mau bahagia, mau lapang, mau berlimpah, mau berpangkat jabatan, bahkan mau payah apa, tenang itu tadi. Kekasih Allah. Jadi saya membawakan lagu Kekasih Allah itu lebih susah ketimbang bawa tema ini saja. Kan benar, kekasih Allah tidak pernah bisa membedakan antara miskin dan kaya. Itu kalimatnya Ali itu. Aku sudah tidak bisa membedakan mana susah, mana itu bahagia, karena keduanya adalah sama bagiku. Gitu. Masya Allah. Ini kelihatan wajah-wajah yang ya mirip-mirip lah dengan pernyataan tadi ya. Ini gini loh, ada orang yang memang memahami itu, Kimo. Artinya tidak ada bedanya lagi nih antara senang dan bahagia. Itu karena memang memahami. Ada yang udah masa bodoh gitu. Nah kita ini karena yang masa bodoh atau yang memahami. Ada yang nggak peduli itu beda loh kalau dengan memahami. Kalau yang nggak peduli, ya udahlah bodo amat deh. Mau senang, mau susah, mau kagak, begini aja dah. Ada orang yang bisa begitu karena dia putus asa. Ada yang karena beriman. Beda kalau tipis beriman, iya beda tipis.
beda tipis kalau terlihat dari luar, tapi di langit derajatnya beda, Iya, bro. benar. Kalau pertama putus asa, ya, wala tai asmir rohila, jangan kau putus asa dari rahmatku. Kalau yang kedua, ya tawakal itu beda, putus asa dengan tawakal itu. Tawakal itu derajat orang beriman. Ya, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, yang bodoh amat karena itu sudah mainannya Allah. Ya terserah Allah aja saya mau diapain. Ingat gak ketika ternyata ada Enggak. Oh iya, memang belum kita ceritain. Rasulullah bersama Umar, kemudian lewat loh, ya ada satu orang, saya nggak sebutkan namanya, anggaplah ya si Fulan misalnya. Kemudian Nabi berucap, penduduk surga, ahlus surga lewat di depan kita. Nggak lama lewat tuh, Umar bingung. Ah iya. Loh kok orang itu bisa dijamin Nabi masa masih hidup? Penasaran Umar nih. Kepo, kalau dalam bahasa makalah itu namanya hiris, tamak. Tamak kepada sesuatu yang baik itu bagus. Diikuti oleh Umar ya selama 3 malam, Sampai nginep di rumahnya gitu. nginep, wah, sampai 3 hari akhirnya, wahai engkau, aku ini terus terang aja sebenarnya bukan musafir, bukan siapapun, aku cuma penasaran. Nabi itu ngomong ketika kau lewat bahwa engkau adalah salah satu penduduk surga. Maka aku penasaran. Kumabit nginep di rumah kamu, aku ingin tahu. Ternyata aku perhatikan sholatmu biasa aja. Nggak pakai sholat malam gitu ya. Ibadahmu biasa aja. Tidur di ngorok rumahmu juga. juga nggak ada apa-apa. Nggak ada yang istimewa aku lihatnya. Apa kata dia? Aku merasa tidak ada yang istimewa. Tapi hal yang paling aku alami selama hidupku, 2, 1. Aku merasakan ketenangan. Yang kedua, aku ridho kepada takdir Allah itu. Yang tertinggi adalah ridho kepada takdir Allah. Yang kita harapkan dari Allah adalah keriduannya untuk kita. Yang paling tinggi di hadapan Allah dari hambanya adalah, kalau sholat itu tiang agama, tapi ada yang lebih tinggi di hadapan Allah dari hambanya, dari kita adalah kita ridho kepada takdir Allah. Iya. Terserah Allah mau apakan aku ridho. Susah, senang, sempit, apa sih, ridho. Kalau sudah ridho nggak ada ngeluh. Maka minimal orang yang ngeluh itu pasti dia minimal satu, dia nggak ridho kepada takdir Allah. Gimana sih lah? Dan kita sampai detik ini masih belajar itu. Masa. Iya. Jadi gini Pak, sebenarnya Bapak setiap minggu datang ke sini itu mau ngapain, saya tanya. Penting nih. Apa cuma karena pengen ngumpul doang? Karena nggak ada kegiatan di rumah, ya kan? Terus di sini karena nggak enak. Yang lebih ekstrim lagi daripada di rumah diomelin bini, itu lebih ekstrim itu. Kalau begitu mudah-mudahan pengen tiap hari ngumpul ya. Apa jangan-jangan semuanya begitu? Apa nggak enak, ya nggak? Tadi tanyain sama Ustadz Mohai, sama Kimo, no one knows. Tapi satu hal, saya ditanya Pak, boleh nggak cerita ya? Nggak apa-apa, saya kasih. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya ditanya. Apalagi saya aja nggak tahu. Jadi nggak tahu, saya terlontar, begitu ditanya, ngapain sih di sini, ikut mingguan. Saya cuma bilang waktu itu ya, itu spontan juga, ya kan. Dengan adanya kegiatan rutin ini, saya merasa hidup saya punya tujuan. Oh. Jadi ada tujuan Anda hidup emang di sini aja udah. Enggak, maksudnya ada sesuatu yang mungkin karena kegiatan saya seringkali serabutan ya, maksudnya tidak ada sebuah kegiatan yang rutin yang dilakukan. Jadi ketika ada rutin minimal setiap minggu ketemu, ya saya merasa bahwa hidup saya ada tujuan dengan saya datang ke sini. Oke. Nah, ini menurut saya adalah satu hal yang penting, kita saling berbagi. Ya, sampai seberapa jauh kita merasakan bahwa ini punya faedah dalam kehidupan kita. Gitu. Bukan hanya sekedar kita ingin sebenarnya mendapatkan ilmu, ngedengerin ceramah, tapi kalau kita nukil dari apa yang disampaikan oleh guru kita, Kimo, sebenarnya ini adalah bagian riyadhah kita untuk mendapatkan ketenangan gitu. Ibaratnya recharge. Gitu Pak. Kira-kira sepakat nggak kayak gitu ya? Sama-sama belajar kita ya. Karena dengan kayak gitu maka tidak akan lagi ada sesuatu yang mendorong di luar dari kecintaan kita untuk hadir di majelis ini.
nggak ada yang memaksa, nggak ada yang terpaksa, nggak ada ingin membahagiakan orang atau mencari perhatian orang atau yang sekedar selain dapat makan, nggak kayak begitu. Kalau kata Kimo itu terlalu receh, cengceremen. Nah, jadi ketika memang kita merasakan ini adalah sebuah kebutuhan yang berjalan demikian saja, ini yang indah. Saya belajar dan mudah-mudahan kita pun semua belajar. Bukan hanya sekedar ingin mengambil ilmu, Pak. Ingin mendapatkan ilmu artinya bukan kita meremehkan ilmu guru kita ya, enggak gitu. Karena kalau Bapak ingin ilmu dimanapun sebenarnya bisa. Mohon maaf nih Kimo ya. Kalau hanya batasannya bahkan disuruh kemanapun nyari ilmu. Tapi keberkahan dari pertemuan inilah yang kita harapkan. Ya, selama seminggu tadi itu ada goncangan dan mudah-mudahan di setiap malam Jumat ini kita mendapatkan cas ketenangan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu ya lebih baik daripada 1000 kemuliaan atau karomah. Istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang membuat kita itu tadi Ustadz Guswar membahasakannya punya tujuan. Kita punya pegangan, sesuatu yang dipedomani. Pegangan itu, orang kalau jalan di sebuah tebing, ya jalan dengan seruntul sama dengan pegangan, kira-kira gagahan yang mana nih? Yang pegangan. Nah, ujungnya adalah istiqomah membuat kita tenang. Nah, tenang itu kenapa mahal? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang memberi ketenangan, bukan uang kita, bukan mobil kita, bukan pangkat jabatan kita, bukan anak kita yang lucu, istri kita yang cantik, suami kita yang ganteng, bukan bos kita yang gagah dan kaya, bukan. Allah yang ngasih ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang membuat kita itu tidak takut dan gentar. Kalau sudah kita tidak takut dan tidak gentar, sudah nggak ada gentar yang nggak ada takutnya, ingat ayatnya, Allah inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ya pecinta-pecinta yang dicintai Allah, tidak ada di dalam hati mereka itu rasa takut dan gentar. Kalau sudah tidak ada rasa takut dan gentar, maka dari sini judul secara terminologinya adalah dia pasrah, husnuzon, yakin kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Itu terjemahan tidak takut, tidak gentar tuh. Pak, besok gimana? Yaudah, ntar gampang. Ya tapi ini tenang aja, insya Allah. Masih ada waktu malam ini berdoa, Allah kasih. Dan itu hanya di mulutnya, di hatinya. Allah dalam bahasa ini GR. Ngaku betul dia kepada aku ini Tuhannya. Dia jauh ada di bawah sana. Tetapi dalam hatinya, tidak hanya dalam mulutnya diucapkan kepada anaknya, para sahabatnya. Dia pasrahkan setiap detik ke depan sampai besoknya kepadaku. Ngaku betul aku Tuhannya. Aku benar-benar di aku. Toha ayat 14. Innani anallah. Allah paling senang di aku. Maka dia kumpulkan seluruh malaikatnya. Hai malaikatku, lihat nasipulan. Ngaku betul aku Tuhannya. Siapkan perangkat-perangkat kehidupannya. Maka kita belajar Pak. Belajar tenang. Jangan cuma misalnya di mulut doang. Udah tenang. Siapa yang bisa ngomong gitu tuh? Mana orang itu? Iya. Iya. Itu itu ibarat gini Kimo. Tapi dari mulut mampu mengajari hati. Iya. Iya, dengan ngomong udah tenang, kan orang yang dengar kira-kira gimana? Ya udah tenang, ada RW. Jadi dakwah juga RW, meskipun yang ngomong kagak tenang gitu kan. Gitu. Jadi beriman itu bisa dari dalam, beriman itu bisa dari luar. Maka kenapa kita baca usolli fardhu subhi, nawaitul ghusla, nawaitu tayammuma, nawaitul wudu'a, disunahkan, ditekankan kesunahannya oleh Imam Syafi'i supaya berucap usolli karena beliau berkeyakinan ngajarin kepada kita sebagai pengikutnya bahwa dari mulut mampu mengajari hati. Sebelum sholat usolli, ketika sholat Allahu Akbar, ucapannya seperti RW tadi, udah tenang. Padahal dia gelisah, orang gelisah, tapi dipacu dengan mulutnya, udah tenang. Dengan mulut mampu mengajari hati. Nah hati jangan lupa, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ma'in tenang hatinya
Ya, sakinah. Sakinah itu lebih mengarah kepada mampu menyelesaikan setiap masalah. Jadi sakinah itu bukan berarti orang gak ada masalah. Sakinah itu ada, pasti ada masalah. Cuma sakinah itu asal katanya sikin tadi. Setiap ada masalah mampu dipotong. Tapi kalau itminan, ya, ala tatma'innul. Jadi inul tuh bahasa Arab tuh. Ya. Tatma'innul, tenang. Tenang tuh tidak hanya mampu menyelesaikan masalah. Dari sebelum ada ujian, ketika ketemu ujian, ketika motong ujian, ketika menyelesaikan masalah, hasil nggak hasil, dia tenang. Gitu. Jadi apalah artinya itu? Tender hasil, proyek jebol, pangkat naik, nggak berarti bagi dia. Karena bagi dia adalah saya tenang aja. Dan tenang itu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menandakan bahwa dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan dia meyakini Allah akan menyelesaikan dan dia berhusnuzon Allah akan menyelesaikan dengan hasil yang terbaik. Itu yang mahal. Ujung-ujungnya dia meridhoi semua ketentuan takdir Allah. Maka At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar, dan dari Allah yang terbesar adalah ridhonya. Masya Allah. Ya minimal kita mengajari lah Pak. Kalau di rumah mungkin ada yang nggak tenang, ya kita belajar untuk tenang. Walaupun hati gemuruh juga Kimo. Tapi kan juga jangan ikut apa namanya, ya kalau tidak ada yang menenangkan, ya gimana gitu. Jadi gini Pak, gampangnya ya. Mungkin kita semua punya masalah di rumah. Yang orang melihat kita ini bisa menenangkan. Padahal kita gelisah Pak. Tapi karena kita sebagai kepala rumah tangga atau di kantor sebagai pimpinan, rasanya kita ingin menutup diri untuk tidak memperlihatkan bahwa kita itu gelisah. Kenapa? Karena efek kalau kita gelisah di rumah tambah gak tenang. Di kantor sebagai pimpinan, kalau seandainya menunjukkan kita tidak tenang, anak buah tidak tenang. Jadi walaupun diri kita itu merasa tidak tenang dan kita berupaya untuk tenang, kita perlu mencurahkan Pak. Makanya setiap pertemuan ini, ya mudah-mudahan ketidaktenangan kita yang ada di hati ini bisa kita tumpahkan kepada guru kita yang ada di depan. Iya. Apa-apa. Tumpahkan semua. Gitu. Jadi gitu Gimo. Nanti saya kumpulkan nama-namanya, saya tulis, ujungnya serahkan RW, kata RW. Udah tenang gitu kan. Selesai semua. Gak jadi itu loh. Artinya kita perlu tadi itu kan, untuk berpegang kan yang dipegang apa? Nah di rumah kita yang menjadi pegangan, di kantor kita yang menjadi pegangan, di majelis ya guru yang menjadi pegangan. Kalau Kimo ya kita nggak tahu deh pegangannya apa pegangannya. Iya banyak, kalau guru mah kan banyak jalannya, kan? Banyak dalilnya. Jadi kita nggak usah mikirin Kimo megang apa Pak, yang penting kita berpegangan. minimal satu arah ya, meskipun hati itu tidak ada yang sama, karena hati itu nggak ada yang sama. Satu hati itu lebih daripada besarnya semesta alam jagat raya. Bayangkan sementara semesta alam jagat raya cuma satu. Yang nempatinya adalah banyak hati gitu. Jadi ketenangan itu bisa kita ambil bahwa semacam zikir, obat daripada obat hati ada 3. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir amal. Zikir yang tertinggi adalah zikir amal. Mulutnya nggak ngucap, hatinya juga tidak terdetik ada sesuatu coba, tapi dikit-dikit eksekusi. Itu paling tinggi zikir amal. Nah, ketika kita belum bisa berzikir amal, maka minimal hati berzikir. Kalau hati belum, ajari dengan mulut. Makanya kalau lagi gelisah itu minimal kita, ya Allah, aku kuat, aku sehat. Nah, banyak orang quote-quote di TikTok, ya, dia mengeluarkan kata-kata itu beda tipis antara menenangkan diri dengan curhatan supaya dilihat oleh orang lain. Coba cek di TikTok tuh. Iya. Iya. Ya, seyogyanya Allah, tapi dia ada curhat dalamnya. Jadi harus menguatkan. Dan bagusnya adalah tidak diketahui oleh manusia karena Allah tidak mau disaingi. Bukan hanya Islam dan iman yang dinomor 2-kan kepada Allah, tapi curhatan tuh Allah nggak mau gitu loh. Bocor, namanya ember bocor gitu loh. Maka ajari hati kita ini dengan aku kuat, aku bisa tegar, aku bisa, aku harus lewati ini, aku hadapi, aku terima tantangannya, aku ini akan ridho, aku terus mulut ini. Kalau bahasa agama aja dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kalau bahasa kitanya ya bahasa yang menenangkan hati yang kita paham.
Aku bisa, aku kuat, insya Allah aku tegar. Allah kasih jalan atau tidak, aku pasrahkan kepada Allah, insya Allah terus. Ini mampu mengajari hati. Gitu. Nah pada akhirnya adalah apapun itu, kita sampai duluan ajalkah atau keselesaikan masalahnya, nggak ngaruh di hadapan orang-orang beriman. Karena yang dilihat oleh Allah lah ketika menghadapi semua masalah itu, hatinya tetap tenang, tidak gentar, tidak takut, bahkan sepertinya dia bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib. Ketika di hati-hati kita ini benar-benar nggak ada gentarnya menghadapi hidup, nggak benar-benar tenang, benar-benar bisa itminan, bisa ada sakinah, nggak ada takut yang sama sekali. Hakikatnya di langit, bapak yang mengalami itu, ibu yang mengalami itu adalah wali-walinya Allah. Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan, satu pertanyaan dari Ibu Titi. Salam Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang hatinya sakit? Selalu nggak tenang hidupnya, ngelihat kita punya ini punya itu, iri hati. Kedua, masalah penyakit ain imbas ke kita apa ya? Kadang suka posting sosmed, posting sosmed yang mungkin membuat orang nggak suka. Sebelum Ki mau jawab, saya pengen sampaikan dulu Ki, mau begini. Yang namanya orang itu schizofren, yang namanya gila itu bisa nular, Pak. Ya. Jadi penyakit hati itu bisa nular. Nah, ketika ya kita melihat orang nih, ya, yang hidupnya nggak suka ngelihat kita punya ini itu, jangan-jangan kita yang nggak beres hatinya. Maksudnya apa? Biarin aja dia mau nggak suka nggak suka, bukan urusan saya gitu, ya kan? Nah, ketika kemudian kita malah memikirkan atau terfikirkan, terbawa hanyut, itu tadi saya bilang bisa jadi ya kita sudah mendapatkan aura atau energi negatif dari orang yang negatif. Makanya kenapa selalu disampaikan bahagia melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain senang, bukan sebaliknya. Nah, yang lebih ada lagi satu, Pak, menceritakan kebaikan orang yang kita tidak sukai. Ini gak gampang. Ya, jadi misalkan kita nih ingat orang, pengen ngomong yang jelek, kita ganti nih. Gimana dia? Oh, hebat. Dia baik orangnya. Padahal kita bilang nih empet banget tuh. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Belajar untuk menceritakan kebaikan orang yang kita benci. Nah, ini suatu pembelajaran psikologis. Artinya apa? Jangan sampai ya kita melihat orang itu berpenyakit, padahal ini namanya ada teori looking glass self, Ibu. Ya, kita mirror. Ini adalah mirror. Ketika kita melihat orang lain gitu, sebenarnya kita sedang melihat diri kita yang ada pada orang lain. Nah, kiasnya adalah seperti antara kalimat ria ya Pak, takut ingin dipuji. Kita kan menerjemahkan ria itu apa? Ingin dipuji orang. Ria itu sebenarnya lebih tipis lagi Pak. Takut ntar kalau saya ini ntar orang ini, itu sudah ria. Takut ria jadi ria. Iya. Bahasa gampangnya takut ria adalah ria. Kemudian ternyata dia beribadah, berbuat, ingin dipuji orang, itu musyrik malahan. Kalau kita kan ingin dipuji orang, ria lu, itu musyrik, lebih mahal dan lebih bahaya lagi. Karena takut riaknya udah ria. Itu. Enggak ngapa-ngapain orang padahal. Saya mau ini, ntar orang sangkanya. Saya mau sedekah ini, diumpetin ntar kalau orang ini ternyata orang itu nilainya gimana ya, aduh, itu sudah ria. Karena orang lain bisa jadi orang nggak pada ngapa-ngapain, kenapa dia sibuk itu tadi. Seperti halnya tadi, gimana sih ngurusin orang yang dikit-dikit kayaknya dia nggak suka, susah lihat orang senang lihat orang susah, kemudian juga tampilkan di sosial media segala macam. Jadi jawabannya adalah bahasa gampangnya tarkul jawab alal jahil jawab. Ya, tidak bereaksi dan tidak menjawab atau tidak bereaksi pada kebodohan seseorang itu adalah jawabannya. Jadi buat Titi di Malaysia nih. Ya dulu jamaah uji nih. Zaman Malaysia. Sekarang stay di sana. Ya. Malaysia ya? Insyaallah. Ya benar, Titi di Malaysia. Ya, jadi tidak menjawab dan tidak bereaksi itu adalah jawabannya. Jadi nggak usah dilakoni orang seperti dan nggak usah dibalas, nggak usah disindir. Jangankan disindir atau dibalas, kita menanggapi saja nggak boleh gitu. Ya, karena hati kita yang kotor. Ustadz Gusar bilang,
keburukan hati itu nular. Benar. Su'ul khuluqi yu'di. Buruk perilaku itu nular. Dari hati sampai fisik secara zohir itu nular. Cepat nularnya. Saya pernah nyampein kan dulu, kasih contoh. Ada 10 anak, satu anak nih suka kentut sembarangan. Tahu siapa nih? Suka kentut sembarangan. Yang 9 ini anak baik. Kenapa baru ketawa bro? Nih contoh nih doang. Contoh ini kan antara buruk banget atau buruk sekali nggak tahu lah. Kentut dikit-dikit nih, jorok banget nih, jorok banget. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Karena terus aja. Akhirnya yang 9 tuh, nih gua balas nih ketika dikentut, nih gua balas. Akhir 10 tuh orang sama, tukang kentut semua. Tapi menyebarkan kebaikan tuh lama. Karena tidak hanya butuh penularan, tapi butuh hidayah. Gitu. Benar. Maka orang-orang yang demikian itu fabalihu au yubalih anhu. Ya, biarkan saja. Ya, kita dalam hati nih. Ya Allah, tuh orang udah. Ya Rabb, kasih dia hidayah dan lindungi aku dari punya sifat demikian. Selesai. Jadi intinya memang kita nggak bereaksi, tapi kalau Allah minta perlindungan gitu. Iya. Ada pertanyaan kedua tuh Kimo. Apa? Penyakit ain. Imbas ke kita apa? Ya banyak ya. Jadi ain itu lebih mengarah dua hal. Satu, kepada fisik dan hati itu bisa mengubah orang jadi dengki, iri, hasud, ujub, ria, sum'ah, dan ujungnya kepada kesombongan. Penyakit ain kemudian itu apa? ainnya, iya dari ain. Ainnya itu sendiri adalah lebih mengarah. Jadi ain itu kan diambil dari kata mata. Orang bisa berbuat jahat, bahkan disebutkan ain ini penyebab datangnya perilaku atau perbuatan sihir. Berawal karena dia melihat dengan ketidaksukaan. Kemudian dia bereaksi. Ustadz Guswar pasang foto. Ya, kalau laki-laki itu masih aman, yang perempuan ini bahaya. Ya, kalau pasang foto misalnya sampai apa gitu, nah, kemudian menimbulkan sesuatu dan orang ada yang nggak suka, misalnya dipasang lagi pakai apa, kemudian orang hasut. Nah, jadi berawal dari secara etimologinya ainun, ainani, uyunun, penyakit yang datang karena sebab mata duluan yang lihat gitu loh. Jadi mengundang kepada sihir dan ini sekarang bertaburan karena sosial media satu sisi membawa kecanggihan pada teknologi di era globalisasi ini, sisi lain ada tadi menimbulkan penyakit ain yang berasal dari kata mata, bisa ngundang sihir, penyakit hati, kemudian akhirnya ujung-ujungnya bisa orang berbuat jahat sampai ujung-ujung bisa melakukan kezoliman dan pembunuhan. Gitu. Ya, baik, kita sudah 21.30, sepertinya kita akan mengakhiri. Saya ingin sedikit menutup dengan sebuah cerita nih Kimo. Jadi saya punya dulu pernah, sekarang sih masih ada teman, masih ada orangnya, namanya itu Kang Entang. Kang Entang itu dia tunanetra Pak. Ya waktu ngobrol saya tanya, sejak kapan Kang Entang ini nggak bisa melihat? Sejak lahir Kang Agus. Ya, oh berarti Kang Entang lahirnya cacat dong, saya bilang. Wah enggak katanya. Enggak lah. Loh kan Kang Entang nggak bisa lihat dari lahir, berarti kan memang mohon maaf gitu ya, Kang Entang lahir dalam keadaan ya orang banyak bilang itu cacat. Enggak Kang Agus, saya mah nggak cacat. Loh kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang cacat. Bagi saya ini adalah sebuah kesempurnaan yang Allah berikan kepada diri saya. Di dunia saya tidak bisa melihat. Yang saya inginkan jangan sampai saya buta di akhirat. Lebih baik saya buta di dunia daripada saya buta di akhirat. Itu berat itu. Kita ngelihat kan bahwa keindahan dunia ini pertama yang digunakan dari tubuh kita, ngelihat keindahan pakai apa Pak? Mata. Ternyata anugerah itu terbesar nggak punya. Sepertinya orang itu sengsara nggak bisa apa-apa. Tapi ada satu hal yang harus kita catat. Dosa yang terbesar itu di mana Pak? Di mata. Selesai urusan dia itu Pak. Gimana dia mau maksiat tuh? Banyak perbuatan maksiat yang dimulai dari mata, ternyata celah itu dia nggak punya gitu. Satu sisi kita punya mata Pak, ujian dan godanya banyak nggak? Banyak. Ya, makanya jangan lepas daripada istighfar. Saya kadang diingatkan, ya, saling mengingat. Makanya ngaji itu bagian daripada
melatih berputar kita supaya nggak jauh. Fungsinya pagar tuh supaya kita nggak keluar dari rel tadi. Bukan berarti harus lurus saja, karena manusia tuh mahalul khotawan wan nisyan. Jadi ada pagar ya. Maka istighfar, zikir, baca Quran, sholat, puasa, zakat, semuanya ini adalah bentuk pagar-pagar kita. Makanya semuanya adalah anu karunia. Sampai ada makolanya, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali kau menghina seseorang, karena setiap seseorang itu Allah berikan kelebihan. Ya, subhanallah. Maka kita nggak boleh, ya Allah, tuh orang gitu. Kadang kita mulut kita keluar. Makanya semuanya pasti ada kelebihan. Setiap orang yang dikurangi, pasti Allah lebihkan pada hal yang lain. Begitu juga yang ada pada kita. Setiap ada yang kelebihan, pasti ada yang dikurangi. Setiap ada kekurangan, pasti lebihkan. Bahkan ada ucapan dari orang bijak ya. Saya mungkin menerjemahkannya beda-beda dengan bapak-bapak. Semakin sempurna kelebihan, maka semakin sempurnalah kekurangannya. Nah saya kata orang nih, Ustadz Mohai bla bla bla, saya semakin takut Pak kalau ngedengar kalimat itu, karena setiap orang begitu semakin sedang menjelaskan kekurangannya juga banyak, dan itu saya yang merasakan gitu loh. Ya, makanya kita bersyukur dengan semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita, karena syukur itulah juga tanda kita ya untuk bisa memberikan sinyal bahwa Allah akan terus menjaga kita dalam kasih sayangnya. Ya, silakan Imam. Kita tutup dengan doa, Bapak Ibu sekalian. Jamaah Zumiyah, kajian yang mungkin isinya sederhana, tapi pesan dakwahnya insya Allah sesuai dengan tema ini, PR kita bersama. Mudah-mudahan dengan kondisi kita, ya keadaan rezeki, ibadah, pertemanan, persahabatan, perniagaan, tahta, pangkat, semua jabatannya adalah ya bukan harus yang tertinggi, terluas, terbanyak, berlimpah, enggak. Tapi sedikit, banyak itu nggak penting. Yang penting adalah kita bisa tenang menghadapi semua masalah, tenang pada setiap ujian, tenang pada setiap kebahagiaan. Berapa banyak orang yang lulus ketika diuji dengan musibah, tapi berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan. Bagaimana caranya? Ada tidak ada nikmat, ada tidak ada rezeki, lapang atau sempit, selalu tenang, karena tenang adalah bagian yang sesuatu ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwanna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li wajhil karim wa li azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, apapun yang kau berikan kepada kami, ujian, nikmat, ketinggian, derajat, martabat, apapun yang kau minta, kau yang beri, kau yang anugerahkan, tetap ya Allah berikanlah ketenangan kepada kami, berikanlah keteduhan buat kami, berikanlah kami pegangan yang bisa dipedomani oleh kami dalam keadaan sempit lapang, fisarro iwadorro, lagi sempit, lagi lapang, lagi di atas, lagi di bawah, sedang menjabat atau jadi rakyat, sedang bermegah-megahan atau berada dalam lubang yang sempit, sedang disanjung atau sedang dibenci, tak berpengaruh mulai detik ini di hadapan kami. Yang penting kami tenang menjalani ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan kau buat kami gelisah. Sebagaimana ayat Qur'anmu menyebutkan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh dan kesah. Sebagaimana kisah Nabi Adam yang diciptakan oleh engkau, disirami hujan bahagia selama 2 tahun, disirami hujan kegelisahan selama 40 tahun. Kami gak mau masuk dalam literasi itu ya Rob. Apapun itu tenang, tenang sebagai manusia, tenang sebagai hamba,
tenang sebagai khalifah, tenang sebagai diri sendiri, tenang sebagai suami, tenang sebagai istri mendampingi suami, tenang sebagai orang tua bagi anak-anak kami, tenang sebagai anak bagi orang tua kami, tenang sebagai menantu bagi mertua kami, tenang sebagai sahabat bagi sahabat-sahabat kami, tenang sebagai pemimpin bagi rakyat-rakyat kami, tenang sebagai umat bagi nabi kami, tenang sebagai hamba-Mu yang selalu Kau perhatikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Kau yang memberi, Kau juga yang mengambil, Kau yang tahu terbaik buat kami, ya Allah. Saat kami sedang lemah, Kau yang mengangkat. Saat kami sedang di atas, Kau yang meneduhi, Kau yang mendampingi. Apapun itu, mulai detik ini, malam ini, ya Allah, saat kami sedang apapun, ya Allah, jangan jauh dari kami. Terus gandeng hati kami dengan tenang, sakinah, itminan, sesuatu yang buat kami terus memandang kehidupan ini berharga. Kami tidak mau lagi membuat hati kami, kok kami begini, kok aku begitu. Kau sudah membuat kami indah dan mulia. Mulai detik ini kami akan buat diri kami indah dan mulia sesuai dengan Kau menghendaki kami, ya Allah. Ya Rabb, muliakan dengan ketenangan kami, muliakan keluarga kami dengan ketenangan kami, pangkat jabatan yang diraih dengan tenang, rezeki yang kami terima dengan tenang, menghadapi gunjingan, fitnah, namimah, gibah, hasud, iri dengki manusia. Tenang, tak lagi ibtigha'an limardotin nas, tidak lagi mau fokus kepada pandangan manusia. Maka fokus kami mulai malam ini, detik ini, saat ini, di tempat ini, mulai kami berpijak, ya Allah, hanya ingin ditatap oleh-Mu sehingga hati kami tenang. Kami semua yang berdoa punya masalah, ujian, sesuatu yang kami tahu sendiri masalah itu, ya Allah. Maka tenang, sakinah, Kau yang menurunkan. Antal ladzi anzaltas sakinata fi qulubina, Engkaulah yang menurunkan tenang buat hati kami, ya Allah. Dengarkan doa kami, ya Allah. Isma doana buat semua jamaah virtual, jamaah offline yang hadir saat ini. Tidak mau lagi gerasah gerusuk, nggak mau lagi bagaimana kami bisa menghasut orang. Kami sendiri sibuk dengan kami hati yang belum tenang, maka nggak mau kami lagi ngurusin orang. Cukup kami sudah payah repot menjaga tenang, berupaya untuk tenang. Hasil tidak hasil, Kau tahu yang terbaik, ya Allah. Ya Rabb, buka jalan keluar setelah kami tenang. Hasil maksud semua urusan dan masalah kami setelah kami mendapatkan ketenangan dari-Mu, ya Allah. Dengarkan doa semua yang berdoa. Allah, terima kasih atas semua indah dan tenang ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Amin, amin. Baik, para jamaah Zumiyah yang dimuliakan Allah, demikian tadi ya kajian kita untuk malam hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali, diberikan usia yang cukup dan juga rezeki yang luas dan juga kelapangan waktu sehingga kita bisa berjumpa kembali. Demikian juga Bapak-bapak semua dari Majelis Kopi Umduk, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh